Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Nggih, sedherengipun alhamdulillah sedherengipun kula mau tafsir nggih. Lajeng pangapunten pilih mungkin enten klintak-klintunipun kula maos nggih dipun elingaken nggih. Nggih wallahu a'lam bimuradi. Sedherengipun kula nyuwun hadiah Fatihah khusus nggih. Alhamdulillah untuk sedaya para arwah ingkang sampun sumarewa pun dipun laksanaken waktu ziarah wau nggih. Sing ketinggal kula nyuwun hadiah Fatihah kangge pengangkit kitab niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali Asy-Syafi'i rahimahullah wa Imam Sayyid lahumal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum lan ari kalane ngucap sapa sira kabeh, ya maksudnya Bani Israil. Ya Musa, he Nabi Musa alaihi salam. Lan nasbira ora sabar sapa kita ngala ta'amin ing atase makanan. Ainawangin tegese macem atau maceme makanan minhu saking makanan wahidin kang siji. Wahu tai makanan ta'amun wahid iku almanu ya manlah wasalwalan salwa. Nah niki sing riyen pun dijelasaken nggih waktu teng parkiran Laksana Baru Swalayan. Ayat sing riyen masih keterkaitan niki nggih. Sing napa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Al-ayah. Nah niki masih sing kula wasen niki tafsiranipun masih keterkaitan kali sing riyen nggih. Maksudnya napa niki? Sing riyen Bani Israel niku napa nggih sampun diparingi anugerah nggih menika napa nggih makanan nggih menika manna lan salwa. Nah, terus malih tinggal minum mawon nyembun minuman. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Terus saking almane Bani Israel ming pengen nginum bae ora gelem usaha ngebor sumur atau nggelet telaga mata air. Ya lagi-lagi alhasil Nabi Musa nggih diperalat napa nggih dipun pentah napa dipun teng kaum niku ken ndonga teng Gusti Allah nyuwun air minum. Nah niku pun saking karena sangat kenikmatanipun enten nggih menika makanan dan napa nggih sing dari Allah niku menan salwa dan minuman. Seniki tasih ngayal malih Bani Israil niku. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiro ala ta'amin wahid
Bahasane napa? Wis dituruti, tinggal menikmati kenikmatan makanan dari Allah. Niku ora nandur orang apa bisa nama nalang salwa. Sili pun dijelasaken mana niku napa, salwa niku napa. Dan sudah dikasih minuman, nggih, air minum yaitu lewat mujizat dari batu yang dijelaskan batu itu dipukul sama Nabi Musa akhirnya keluar mata air yang jumlahnya 12. Itu yang kemarin juga dijelaskan ya, pembagian air itu untuk siptun atau kulu unasin itu biar tidak berebut. Nah sekarang ngeyel malih napa? Endonga malih. Napa? Telasanipun pundi wau? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha al-ayah. Terus kalimat lan nasbiro itu artinya Bani Israel secara adab guys kurang ajar banget. Makanan sabar, ora sabar itu artinya makanan wis bosen nih. Wis diwai anugerah saking Gusti Allah, makanan kok bahasane aku ora sabar dengan makanan iki. Tong-amin wahid jerene. Ini sih dimaksud tong-amin wahid niku macem atau menunya satu itu aja yang dimaksud nggih. Jumlahnya loro ana mana halalan salwa, tapi yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an tong-amin wahid niku tegese teng mriki niku nau'ain minhu. Atau macamnya atau menunya cuma satu, kayak bis bosen. Nah niku sulade banget. Tadi sifatnya menungsa emang bosen lah. Kayak Ustadz Ade lagi zaman urung bisa makan Kentucky, guli apa ya? Guli pengennya luar biasa. Tapi ketika wis keturutan makan Kentucky, ya sih kurang baik. Akhirnya bosan, begitu bosan sifat syukurnya kurang. Lah itulah menungsa. Nah niku. Nah terus niku napa? Begitu sampun sanaya Nabi Musa kondonga datang Gusti Allah. Lagi-lagi Nabi Musa, nggih. Itu artinya pengalaman Bani Israil pengalaman dong. Nggih, ampun ditiru. Ada gulung silakan dongan-dongan tok ya karo ikhtiar gitu. Jadi kondonga fadnu mongkon donga sapa sira Nabi Musa lana kadhe kita untuk kita Rabbaka ing pangeran sira Nabi Musa yukhrij den to akan lana kadhe kita sayan ing suwi-wiji mimma saking perkara tumbi tukang numbuhaken apa ala ardu bumi ya gue lil bayani tegese untuk menjelaskan apa gue sing tumbuh kang bumi nggih mimbak liha saking rempah-rempah bumi atau sayur mayure bumi wa kita iha lan kita bumi kita gue cara nangkene mungkin wujudnya aku nangkene urung tau nemu sih masalahnya. Nek aku alhamdulillah nek nang Arab zaman nang Arab gue hampir makanan tiap hari itu saya bisa menemukan gue kusah cara Arab sing insyaallah sih tau mengarab paham apa jenenge kusah wujudnya mirip kayak oyong enom arep kayak timun. Tapi bisa dikatakan mentimun Arab lawis ya, nangkane masalah kisah kusah nangkane orang anak yang tanah Arab. Wa fumiha lan gandume bumi. Ai hintatiha tegese napa nggih gandume bumi. Nggih para ahli tafsir juga ikhtilaf wa fumiha ana sing ngartine nek secara bahasa sehari-hari Arab fum gue bawang putih. Nggih. Tapi niki karena kita ngaos tafsir Jalalain insyaallah nggih anu mboten salah. Insyaallah nek kula meyakini nggih saged niku wong napa kosakata Arab niku banyak sekali. Wa fumihalan gandume bumi ai khintatiha tegese gandume bumi. Wa adasihalan kacang-kacangane bumi wa basalihalan bawang merah bumi. Nah niki kuli alasane napa wong Bani Israil niku urip lawas nang Mesir niku menunya banyak. Sayur mayur. Terus niku nggih enten dari cecukulan yang bumi. Nah, karena ini di Gurun Tih ceritanya dulu udah dikisahkan ya, di 40 tahun itu cuma makan manna dan salwa. Yang makanan itu murni dari Allah. Makanan itu murni dari Allah itu artinya apa? Tidak ada madorotnya makanan itu. Sebenarnya itu tidak mengandung kolesterol, saya jelaskan dulu ya, tidak mengandung
apa ya yang berpenyakit-penyakit, dan minuman yang keluar dari batu itu pun sehat. Orang beda kayak bangsanya minuman Zam-Zam, bisa diteliti. Orang ceritanya orang minum Zam-Zam, kue lara weteng, insya Allah langka. Kue seluruh internasional meneliti air kebesaran anugerah dari Allah itu. Nggak beda air yang keluar dari batu itu. Sebenarnya itu luar biasa, sebagus-bagusnya makanan. Beribun? Ada yang ditanyakan? Oh enggak lah. Aman. Itu artinya makanan yang diturunkan dari Allah adalah makanan yang luar biasa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanan yang turun dari Allah itu yang langsung, itu maksudnya yang doa dari Musa langsung datang, itu adalah makanan yang luar biasa. Nah itu Bani Israel protesnya atau mintanya itu karena bosan. Lan nasbiro, bahasa lan nasbiro itu saya sudah tidak sabar. Berarti makanan sabar, aduh sabar, aku sabar kon mangan iki. Itu artinya makanan gue makanan elekcar bahasane dheweke. Itu artinya kan menghina sekali sama Allah. Wis gena-gena diparing anugerah kayak gitu bahasane lan nasbiro. Auzubillah. Namanya kita setiap anugerah atau makanan apapun dari Allah kita harus mensyukuri. Nah terasakan malih qala mongko ngendika lahum kadwe Bani Israel sapa Musa Nabi Musa alaihi salam atas tabdiluna ana ta amrih ganti sapa sira kabeh alladzi ing perkara huwa utawi alladzi iku adna luwih apa ya lebih asor lebih ino ya lebih rendah lah intinya nggih aya akhasu tegese napa nggih aya akhasu tegese lebih rendah remeh billadzi nek mafhum langsung itu artinya yang diserahkan billadzi sing perlu menjelaskan mafhum langsung sing kemasukan ba dadi isim mausul kemasukan ba itu artinya maf'ul langsung niki Gus Miftah niku dijelaskan apa sing dimaksud mafhum langsung sing kemasukan ba. Nah itu artinya alladzina niku sing kemasukan ba berarti yang diserahkan, yang ditukarkan. Jadi keinginan Bani Israel itu pengen mengganti mana dan salwa dan itu mana dan salwa dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi, yaitu yang tadi dijelaskan ada rempah-rempah bumi sawi mayur, ada mentimun, ada bawang merah, bawang putih dan seterusnya yang cucukan nabat yang tumbuhan dari bumi. Itu mana salwa artinya itu bukan haji. Gimana? Mana salwa artinya itu bukan. Ya enggak, kalau mana salwa itu makanan asli dari Allah, turun dari langit itulah kalau penjelasan tafsirannya itu. Langsung dari Allah, tidak ada istilah cukul dari bumi. Itu mana itu dulu dijelaskan ya seperti apa ya? Seperti bahkan ahli mufasir itu seperti madu bisa. Langsung bisa dimakan. Madu ya, bisa seperti itu. Atau Allah alam bimurati intinya banyak yang ikhtilaf itu amali madu atau ya pokoknya intinya semacam itulah. Oh masalahnya itu enggak berlanjut karena apa dulu jelaskan kon aja nyimpan fala tadakhiru. Kon jangan menyimpan makanan itu Bani Israel. Tapi bang dasar watak Bani Israel kurang ajar, serakah, menyimpan. Fadakhiru mongko nyimpan sapa Bani Israel ing makanan itu akhirnya fakota. Akhirnya apa? Dipegat. Akhirnya sampai sekarang enggak turun lagi itu. Coba kalau Bani Israel dulu diam, mungkin kita sih kesawaban. Mana gue apa salwa kita salwa ya semacam burung kayak durumian Kang Yuli apa mobil itu yang ada di burung hantu. Dan burung semacam burung puyuh tapi madan gede lah kayak apa binang padang pasir. Ya malu gemak tadi gede. Dan burung itu jinak itu dalam tafsirannya itu. Nah itu langsung dari Allah dan tidak ada habisnya sepertinya. Tapi karena watak serakah malah disimpan. Akhirnya Allah murka. Saya dipahami gini ayat ini nggih. Itu artinya Bani Israel ngeyel. Ganti pengen diganti makanan anugerah yang luar biasa. Sebaik-baiknya makanan diganti dengan pengennya sing kayak makanan menu-menu yang sayur mayur kayak zaman di biyen kayak waktu di gurun apa di Mesir. Kayak gitu lagi zaman orang-orang akhirnya ya dijajah nang Firaun. Tapi orangnya sedang angel banget nih, kenikmatan luar biasa buat Bani Israel, tetapi selalu diingkari. Nah niku terasa pun, kenapa?
billadzi kelawan perkara huwa utawi alladzi iku khairun lebih bagus. Ya kuwi maksudnya sing mana sing khair kuwi mana karo salwa kuwi mau. Ai asrafu tegese lebih mulya ai atakhuduna tegese ngalap sapa sira kabeh hu ing huwa adna billadzi alladzi huwa adna nggih. Badalu dadi ganti hu ing billadzi huwa khair. Jadi pengen mengambil makanan diingat Nabi Musa. Kok sampai wis diwehi anugerah makanan yang luar biasa? Ya pertanyaannya atas tabdilu. Kenapa kok pengen diganti karo makanan luar biasa kok diganti karo makanan sing akhos. Makanan sing ora apik. Sing biasa lah maksudnya lebih dari biasa, di bawahnya biasa. Biasanya sih dalam makanan-makanan sayur mayur kan ada yang mengandung inilah mengandung itulah. Mengandung penyakit ini itulah kan begitu. Ada efek samping lah kalau yang dicukulkan dari bumi. Nah itu, tapi pertanyaan ini diingkari, maksudnya tetap minta. Kita udah bosen lanas biro, pengen diganti seperti waktu kita dulu di Mesir menunya macam-macam kayak gitu. Nah ini terasipun Nabi Musa donga akhirnya ngelopong nggih, donga dumateng Gusti Allah. Bunti wau fatungulana rabbaka yukhrij lana al ayah. Nah terus wal hamzatu tawi hamzah iku lil ingkari kadwe ingkar ya astabdilu hamzah ngene iku pertanyaan ingkar niku carane pun ingkari lah nggih keterangannya terus niku fa ba mongko ora gelem sapa Bani Israel ayar jingu yen to balik sapa Bani Israel. Jadi wis ditawari kowe lu barang apik kenapa ditukar ke barang elek, tapi tetap dia ngeyel maksudnya enggak. Jadi isi maksud li ingkar fa bau ayar jingu, tidak mau menarik permintaannya. Itu yang dimaksud kayak gitu. Fataha mongko donga sapa Nabi Musa. Allah ing Gusti Allah taala. Faqala mongko ngendika sapa Allah taala, ihbitu meduna sapa sira kabeh. Ai ing silu tegese turun sapa sira kabeh misron ing kota suci. Ai minal amsari tegese saking pira-pira kota. Nggih. Kuwi nang Gusti Allah dijawabe apa? Ihbitu misron. Ihbitu misron. Nah niku kan carane ditolak lah jenenge asline niku. Wis ora dituruti maning. Wis kowe anggere pengen sekiranya kalian semua pengen makanan-makanan seperti di Mesir seperti yang ditumbuhkan oleh bumi ya anak sayur mayur itu, pergilah kalian ke kota. Carilah sendiri. Ngaten nggih. Fa innalakum masa'altum wa dzuribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum al-ayah. Fa innalakum mongko teman sedune kadhe sira kabeh fihi ing dalem misra ma perkara sa'altum nyuwun sapa sira kabeh minan nabati saking pira-pira tetumbuhane bumi. Nah niku maksudnya ya mau dijelaskan silahkan kalian ke kota semua, nanti yang kalian harapkan ada di situ. Ngoten nggih maksudnya niki. Fa innalakum masa'altum. Insyaallah kalau kalian semua pergi ke kota, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wis ora dituruti maning lah intine. Kon berusaha dewek. Ya cara aku dewek ngerti. Kalau ngene wis lebeh ngurusi mbok ya. Kayak mubit ngeyel bareng Pak Lukman kakek penjalukan Pak Lukman ya diespesisan. Mbok ya Pak. Ngeyel-ngeyel bae espesisan. Wis pada suatu saat bila kudu bisa kayak Nabi Musa, Pak. Surat pernikahan. Iya. Surat pernikahan. Pada suatu saat aja lentur bae. Ayo mulane Nabi Musa kuwi pasangane karo saudarane kuwi Nabi Harun lentur, Nabi Musa keras. Ayo lho, mulai pada suatu saat tak perlu kekerasan juga kanggo wong sing ngeyel ngeyel. Nggih, terus. Oke, niki perlu enten sedikit penjelasan. Kadang-kadang untuk jawaban kados niki. Kadang-kadang kathah tiyang sing secara pemahaman kuli nafsiri Quran asal langsung. Cere-cere kodisit. Ki bahas, aku ki ngeling-eling bahasa ya punten sing wong dudu radikal. Bahasanya apa ya? Yang sing orang lima ijma qiyas. Kayak gini. Anak wong dong apa ya? Oh langit turunkanlah apa? Oh langit turunkanlah duit sekepok bisa.
Kuwi bagi orang-orang sing cancarane guru nafsiri Quran atau orang nggo ijma qiyas, kuwi langsung arane apa? Musyrik. Kayak gitu. Itu artinya mintanya sama langit. Nah iki dijelaskan Al-Qur'an kita tafsiran ki kudu nganggo diudari nang kita. Itu artinya bahasa. Ki emang ayat Allah ki luar biasa. Seperti pengidaane Gus Padung siapa? Gus Tahu. Maaf, Gus Miftahul. Nggih. Pertama-tama ngerti Paludung. sing burine kuwi kok. Jangan luar biasa. Aduh tadi kelalen karo ngomong apa. Ya intinya ngaten. Niki untuk ngudari ayat niki. Nah sing dimaksud wau napa nggih? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha. Dari bumi yang mengeluarkan cecukulan yang bumi. Cecukulan yang bumi ya. Itu artinya apa? Nabi Musa dipintain doa oleh kaumnya. Dan teng ayat Quran ini dijelaskan napa nggih? Mimma tumbitul ardu mim baqliha wa kisaiha. Itu artinya bumi yang mengasih, yang menumbuhkan atau mengasih sayur mayur. Nah, kenapa bukan Allah yang mengasih sayur mayur? Kenapa bumi yang diucapkan? Nah, ini untuk kita sebagai alasan bahwa aja apa-apa langsung menjustis kita bilang kayak gini diarani musyrik. Paham mboten niki? Jadi ini mantan angel udah jelas nah, tapi ya mengarah ke situlah. Jadi kadang-kadang ana wong njaluk apa, dene njaluke aring wong. Musyrik gue. Ayo. Barang musyrik. Kudune njaluke kan Gusti Allah langsung. Ya itu bagi para wong-wong sing ora maknani Quran nganggo ijma qiyas, sing orang nganggo tafsir sing seharusnya. Cara kur nganggo instan lah. Dadi apa-apa kudu njaluke Gusti Allah. Sedangkan ayat Gusti Allah jelasna wong bumi bae gue mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ini akhirnya apa? Membuktikan bahwa bumi itu menumbuhkan rizki. Bisa paham nggih? Nah, terus saya malih wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Al ayah wa duribat lan den timpaaken lah carane niku nek ajeng maknane kados asli makna doroba itu memukul nggih. Tapi berhubung niki menyesuaikan dengan selanjutnya kalimat ayat ini itu artinya wa duribat lan ditimpakan itulah ya, atau aijungilat tegese den dadiaken ngalehi ing atase Bani Israel apa dzillatu kehinaan aizillu tegese hina wal hawanu lan nista. Nah itu saking kurang ajarnya Bani Israel nggih, pun di Bekasi niki masih minta niki dikasih niku minta yang ono, dikasih ono minta yang ono lagi. Akhirnya Gusti Allah murka. Wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Ono apa niku maskanah? Wal maskanatu lan kemiskinan. Ai atharul faqri tegese athare fakir. Ya gue maksudnya bekas apa ya? Bekas fakir lah. Fakir gue fakir lah ya terus niku nggih. Minasukuni saking meneng. Jadi wong nang dindi jenenge wong miskin kok meneng, ora bisa gerak dindi, ora bisa OTW. Ora bisa liburan. Ora OTW liburan. pas jenenge wong miskin itu artinya banyak meneng. Karena keterbatasan, orang duwe apa-apa. Ki langkah apa yang lu miskin gitu, tapi ya aja ditafsirkan ngono lah. Aku sing isin anu langkah apa gitu suguhane. Nggih. Terus mari. Wal khizilan gitu tuh rendah diri guys dimaksud. Wal khizi ku diri yang rendah. Maksudnya jiwa yang rendah. Jadi orang anak jiwanya rendah lah atas niku. Beda kalau dengan pengertian kalimat rendah diri kan kita tawadu gitu kan. Tapi yang dimaksud ini adalah wal khizi niku diri sing rendah ya inalah bisa. Fahiya mengutawi asalul fakri minas sukuni wal khizi niku lazimatun tetap lahum katwe Bani Israel.
Wa ingkanulan lamun ana sapa Bani Israil ana iku agniyaun sugih-sugih. Luzumal dirhami kaya tetepe mata uang dirham. Al madrubi kang dicetak lisikatihi manut maring citakane dirham. Jadi sing dimaksud luzum dirhamil madrub lisikatihi maksudnya wong Bani Israel sing wis dimurkai oleh Allah niki nggih, walaupun dia kaya-kaya, harta bendanya banyak, tapi karena udah mendapat murkanya Allah, jiwanya tetap fakir, miskin, nggih, tetap hina, seperti kayak patrapane mata uang dirham kan cara nangkene kayak perak dicetak lah. Jadi cetakan hasil cetakannya iya ora beda kayak cetakane. Jadi hina balikane sukun. Maksudnya mau apa? Kemiskinan. Jadi ya miskin ya hina. Jadi bolak-balik manut cetakan yang dicetak ke awal kayak gitu sih selalu ngeyel. Akhirnya nang Gusti Allah ditimpakan itu. Ini yang dimaksud dengan wakanu agnia walaupun sugi-sugi nggih Bani Israil gue, tapi tetap dalam prakteknya, haliyahnya, tingkahnya, amalnya itu seperti orang miskin. Contoh anak wong sugih tapi jiwanya rendah karena dia eman-eman dengan banda, jiwanya miskin, ukur pengen udut pengen ngendong tanggane padahal dia bandane akeh nggo rokok kecil loh. Kayak maksudnya kayak contoh, supaya paham apa yang dimaksud dengan dirham. Luzuma dirhami madrubi lisikatihi. Maksudnya kayak gitu. Jadi walaupun sugih tapi jiwanya miskin. Seperti pengen rokok gue mau. Kalau pengen tuh rokok gue men supaya dunyane ora kelem. Mau ndongone tanggane gue ndongone mufit laro kayak. Nah. Terus maning ukur pengen sarapan, gue ngira-ngira anggone tanggane kayak mau nyembelih ayam, ngendong lah, men aku sih orang maling liwet, men orang ngetokna duit, itu bener aslinya jiwane aslinya hartanya banyak, ya gue jiwa-jiwane atau kehidupannya Bani Israel, tapi ini jangan catatan Bani Israel sing jadi wadu libat, sing wis tertimpa kehinaan, tertimpa napa nggih wau asarul faqri. Secara wis diuli kemurkaan Gusti Allah. Auzubillahi min. Mulane kita ngar duit akeh aja pelit-pelit. Nggih? Nggih. Sumbangan. Nggih, terusan malih. Niku ming sekedar nggih napa nggih tamsil. Untuk aplikasinya kehidupan itu seperti itu. Kalau kita kaya, kita duitnya omber. Jangan berharap, jangan tomak lah karo kancane. Niku sing dimaksud jane. Nah niku. Selesai malih. Napa sebabnya? Ya, bighadabi minallah, bighadabin kelan murka minallah saking Gusti Allah zalika mengkono gini ku wau wa duribat alaihi mudillatu wal maskanah alaya. Ayo torobat tegese napa nggih menimpa wal ghadabulan murka Gusti Allah niku. Biannahum kelawan teman sedune Bani Israel ai bisa babi kelawan tegese karena sebab annahum teman setuhune Bani Israel kanu ono sapa Bani Israel ana iku yakfuruna padha ngafiri sapa Bani Israel bi ayatillahi kelawan tanda-tandane Gusti Allah atau ayat-ayat Gusti Allah. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa Bani Israel annabiyina ing pira-pira nabine Bani Israel. Sapa gue ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya lan Yahya. Nah gue apa sebabnya Gusti Allah murka gini kok zalika niku mau disebataken gini kok enten pun diparingi makanan manasal wates sih protes nggih. Pokoknya banyak protes banyak ngeyel akhirnya Gusti Allah murka. Niki bisa babi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ditambahi maning napa wa yaqtuluna nabiyyin. Auzubillah niku. Nah niki Nabi sinten niku Nabi Zakaria dan Yahya. Insyaallah niki sing pun kuliah tinggi niku nggih paham. Bisa dibantu lah. Niku adalah
Zakaria, Yahya adalah putranya Nabi Zakaria. Yang mana beliau adalah simbol hakim keadilan dalam sejarah. Karena kisah beliau itu dulu di zamannya Nabi Bani Israel. Tapi kalau Zakaria dan Yahya ini di zamannya itu kalau nggak salah itu Palestina udah dijajah sama Romawi. Sejarahnya itu. Jadi kerajaan waktu itu dipegang di bawah kekuasaan Romawi. Walaupun yang jadi rajanya sekalipun orang-orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu walaupun jadi tampuk pimpinan di situ, tapi masih di bawah kendali Romawi. Kisahnya Zakaria dan Yahya itu kan, dia itu yang masyhur itu apa ya, yang menentang pernikahan ya, pernikahan suatu raja di situ di Palestina itu mau menikahi anak tirinya atau siapa saya lupa itu sejarahnya. Pokoknya ada lagi seperti itu yang pastinya syariat zamannya di Taurat atau zamannya Nabi Musa. Temurun-temurun kan masih pegangannya masih Taurat itu. Di zamannya Zakaria dan Yahya pegangannya masih Taurat. Syariatnya tidak boleh menikahi anak tiri. Nah itu ditentang sama Zakaria dan Yahya, itu terutama Yahya itu Nabi Yahya. Itu termasuk putranya Zakaria itu menentang pernikahan itu. Karena itu haram hukumnya dalam syariat pada waktu itu. Karena rajanya berkuasa. Dia itu bisa beli apapun. Yang namanya orang kuasa kan bisa apapun. Kayak Pak Lukman pun bisa apapun terhadap kita semua. Kayak siki ngaji bareng esok aku di SP telu ya kena bae kok. Nek nggih. Nanten. Wong bubar ya wis itu artinya aku kan liren karena iku. Kowe ibarate wong di kuasa. Balik maning kayak Juli. Cincinnya wong kuasa kowe salah bisa jadi bener bisa jadi salah. Lagi tuntutannya Pak Lukman itu luar biasa. Tapi insya Allah karena Pak Lukman rajin ngaos kados ngaten, insya Allah nggih kalah sing dampingi. Insya Allah nggih Pak Lukman nggih, insya Allah kuat dan mendapat keberkahan. Allahumma. Lan alhamdulillah matur nuwun niku wau napa caosane. Serabi kapita. Habis. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan laris. Berkah. Intinya nggo napa nggih sing jelas as-sadaqatul litaf'il bala. Mudah-mudahan keluarga Pak Lukman begitu keluarga besaripun selalu dalam lindunganipun Allah. Allahumma. Terasakan malih tugi Zakaria Yahya nggih. Nabi Zakaria dan Yahya adalah simbol hakim yang sangat luar biasa keadilannya. Ketika beliau melarang sang penguasa dalam hukum nikah itu tetap teguh, yang akhirnya raja berusaha untuk menyuap sehingga ditawarin kamu mau apa ya Yahya ya Zakaria, yang penting tujuan saya terlaksana. Tapi Nabi Yahya dan Zakaria tetap menolak. Hukum tetap hukum, tidak bisa diotak-atik. Nah, kayak gitu Pak Lukman, kalau hukum tetap hukum, gak usah takut. Akhirnya apa? Yang raja kuasa langsung dipanggil Zakaria dan Yahya sama prajuritnya raja itu, dihukum kayak misalnya dihukum itu ya, dihukum pati lah, dipenggal ya itu. Insya Allah syuhada, udah pasti udah insya Allah gitu saya yakinkan itu udah yakin syuhada syahid itu. Dan itu buat kita semuanya itu artinya apa? Kita jangan gampang disuap lah. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, apalagi kalau kita bahas masalah hukum tetap hukum. A ya A, B ya B gitu. Kalau masalah hukum. Terasakan malih. Bi khairil haq, kelawan tanpa hak. Ai zulman tegese zalim. Ya wis genah pasti wong membunuh ya ora hak, ora bener. Atau saya nggih pasti zalim. Niki jadinya Quran ini menjelaskan betapa kejamnya dalam hal pembunuhan Zakaria dan Yahya. Cuma dalam hal Quran ini gak detail. Tapi dalam prakteknya sejarah itu dikisahkan itu sangat pedih, sangat zalim. Menyiksa Nabi ini luar biasa. Kayak gitu. Intinya mengerikan sekali lah kalau diceritakan. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, zalika mengkono niku wau khadabi minallah ya.
bima kelan perkara ngasau kang padha gawe maksiat ya. Ya, Bro. Hah? Duraka maksiat nih saya mawon. Nggih maksudnya niku lah. Wa kanulan ana sapa Bani Israil ana iku ya taduna padha ngliwati sapa kabeh ayat tajawazuna tegese ngliwati sapa sira kabeh Bani Israil iku ngliwati al-hada ing wates. Berarti sudah melewati batas. Iki Bani Israil kurang ajar banget. Melewati batas ke film asing dalam pira-pira maksiat wa qararahu lan mengulang-ulang sapa Gusti Allah hu ing ya ki mesti diulang-ulang lafaz kalimah mau zalika niku wau zalika alaihim dzillatu wal maskanah zalika apa gue sing niki terakhir wa zalika diulang-ulang oleh Gusti Allah tujuannya apa litakiti krana menawiti untuk meyakinkan supaya jelas bahwa perbuatan mereka itu sungguh-sungguh di luar batas. Nah niku sing dimaksud fil ma'asi wa qararahu litakiti. Mantun dipaham nggih? Nah, terus malih innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah niku pun sing riyen pun diceritakaken sudah Bani Israel dari awal nggih enten peperangan dengan Firaun melarikan diri terus akhirnya ada mukjizat sampun terus sehingga napa nggih dapat tugas nggih Nabi Musa walaupun Nabi Musa dalam kisahnya itu wafat di Gurun Atih dan dilanjutkan oleh santri beliau yaitu Yus'a nggih untuk masuk ke kota Yerusalem yaitu Palestina sampun nggih. Dan iki kembali ceritakan awal maling nggih menceritakan wekdal wonten ing Gurun Tih nggih pun niki enten nyuwun wa idtasqa Musa liqaumi faqul nadrib nyuwun air minum nggih sampun. Nah terus protes pengen makanan sing cancarane sing uli-uli anugerah dari Gusti Allah. Bosen nyuwun digantos kados makanan-makanan sing teng Mesir nggih pun. Nah niki itu artinya itu sudah dijelaskan tentang kemungkarannya, dijelasnya kengeyelannya Bani Israel. Nah terus niki kenapa kok ketemu ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu al ayah. Apa maksudnya? Nah niki kula badhe jelasan ngaten. Ahli tafsir selalu menjelaskan setiap Allah telah menjelaskan innal ladzina kafaru tentang orang-orang yang munafik, nggih. Pasti mungkin setelah itu napa? Kata sing pun dikaji teng kita sedaya. Nembe tasfa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Telah menjelaskan ayat itu bahwa bahan bakarnya di neraka ya nanti orang-orang kafir itu. Setelah ayat itu apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terus siapa ya? Itu Jan. Nggih al-ayah lah nggih. Itu artinya apa? Gusti Allah badhe menerangkan atas niki, badhe matur teng makhluknya ngaten. Di saat telah menjelaskan kekurang ajarnya orang, amalnya, halnya semuanya, keingkaran kemungkarannya kepada Allah, Allah itu masih memberi kesempatan. Itu artinya kita diajarkan jangan sampai gampang menjustis orang lain itu sesat atau salah. Biarkanlah mereka seperti itu dulu. Maksudnya kita jangan mesti oh itu selamanya kayak gitu. Ahli neraka itu amalannya bid'ah itu. Jangan kita tiru. Itu udah ahli neraka itu. Jangan ikut-ikutan tahlilan, jangan ikutan maulidan. Nah itu. Jangan sampai seperti itulah. Karena Gusti Allah udah menjelaskan di Al-Qur'an setelah menjelaskan kemungkaran orang pasti akhirnya nanti ada ayat yang menjelaskan tentang sapa wonge atau ini mau bilang begini sapa wonge sing wis kaya gue Allah masih memberikan kesempatan lagi apa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana al ayah.
Jadi Gusti Allah masih memberi kesempatan sapa wonge ki kok dijelasna. Ini ringkasan dulu ya, maksudnya biar paham. Sapa wonge sing gelem iman ya. Gelem taubat. Itu artinya Gusti Allah masih menerima taubatnya. Ya gue, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu artinya ada kesempatan. Hatta mereka di sini jelaskan, saya baca dulu nggih. Diwaca urung sini iki. Innal ladzina teman setuhune wong akeh iku amanu padha iman sapa alladzina. Ai bil anbiya'i tegese pira-pira iman pira-pira Kanjeng Nabi. Iman maring beberapa nabi kados niku nggih. Mingkobli tegese saking sedurunge ya para nabi iku. Walladzina lan ing akeh hadu padha ninikat mau dia maknani kembali ya iso. Iki ahli mufassir juga ikhtilaf. Tapi nek mengikuti tafsir jalan ngaten. Hadu. Yo. Gimana? Gimana Gus? Hadu di manani teng mriku? Netepi agamanya. Jadi sebenarnya kayak gini. Gini kalau wasirin. Walladzina lan ing akeh hadu. Niki cara di manani kembali nggih saged. Nggih, hadu padha kembali. Hum utawi alladzina iku al yahudu ya wong Yahudi. Wan nasara lan wong Nasrani wasabiin lan wong sabiin. Ai taifatun tegese firqah. Taifah kuwi apa ya? Kelompok lah ya. Minal Yahudi saking Yahudi au Nasara atau wong Nasrani. Man utawi wong amanah kang padha iman sapa man. Minhum saking alladzina iman billahi Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman dina akhir fi zamanin nabi tegese ing dalam zamane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila padha ngamal sapa man salihan ing amal kang saleh. Apa sih dimaksud amal saleh niki? Bisari ngatihi kelawan nglakoni syariate Gusti Allah ya lewat nabi ina Muhammad. Falahum mongko tawi alladzina falahum mongko iku tetep kaya terus kita khabare didingin lagi. Falahum mongko iku tetep kadue alladzina sing amanu iku ajruhum utawi ganjarane alladzina. Ai thawabu tegese ganjaran amalum pira-pira ngamale alladzina inda rabbihim ana ing ngersane Gusti Allah. Maksud pangerane alladzina nggih. Alladzina amanu. Wala khaufun lan ana wedi iku maujud alaihim ing atase alladzina amanu. Walahum lan ora utawi alladzina iku yazanuna padha sedih-sedih kabeh. Airungnya tegese ten raksa fi dhamiri amani dalam dhamire lafal amana wa amila lan dhamire lafal amila. Iku lafzuman lafale man. Oke, maksudnya man bisa dimakna jamak. Man ke mufrad. Ini dijelaskan berbalik dulu paham lah ya. Man bisa dimakna mufrad bisa dimakna jamak. Wa fi malan kota dalam perkara batu dalam sawise amanah ya. Maknaha ya kuwi maknane man. Ya wis paham lah. Intine man kuwi bisa man kuwi asline mufrad tapi bisa dimakna jamak. Ya bisa dimakna jamak bisa dimakna mufrad. Nah niki ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin al ayah niku kata sing salah paham menafsirkan ayat ini. Bahkan ya untuk orang-orang liberal itu terutama itu yang liberal. Dia menyamakan seluruh agama itu sama dengan menggunakan ayat ini. Karena dia pahamnya kayak gini. Jadi wong Nasrani, wong Yahudi, wong Sobiin baik. Sing penting iman. Cara mereka udah nemanani nggih. Emang secara terjemahannya emang ya angel dipaham. Pahamnya kayak gitu. Emang kalau secara terjemahan cuma mengandalkan terjemahan Al-Qur'an cuma kayak gitu. Pahamnya kayak gitu. Jadi sahabat bae wong walaupun nggih wong Yahudi, wong Nasrani, wong Sobiin sing penting iman, kuwi falahum ajruhum 'inda rabbihim. Apa? Sabab sing iman nggih man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan dan beramal soleh nggih ngaten nggih kuwi falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi sing penting iman itu malah kita pernah ketemu ya pakai pembahasan itu. Sing penting iman jerene gue mendapat pahala dan masuk surga.
Dengan guling ngarteni ayat nek ngarteni kayak wedok orang nganggo ilmu tafsir ngingatan memang. Tapi perlu diketahui apa gue Yahudi, apa gue Nasrani, apa gue Sobiin. Sing pun kita jelaskan ke Yahudi adalah bukan suatu nama agama. Sing aslinya kalau menurut kita ngikuti Taurat atau Al-Quran. Nasrani pun bukan nama suatu agama. Perlu diketahui itu. Nasrani adalah kisah awalnya itu ada ahli mufasir menjelaskan bahwa Nasrani atau Nasara itu aslinya nama suatu tempat atau kota, Nasirah namanya. Nasirah adalah nama suatu kota yang penduduk kota itu adalah gemarnya hablum minan nas. Itu luar biasa, tolong menolong. Sehingga ada ahli mufasir lagi juga menafsirkan kenapa dinamakan Nasrani umatnya Nabi Isa. Karena umatnya Nabi Isa itu selalu menolong Nabi Isa dalam hal perjuangan, bahkan dikenal dengan nama Ansor. Sing kenang ayat Quran kepada sing Ansarullah hawariyun Ansarullah itulah, saya tak lupa kok. Intinya kayak gitulah. Jadi kejelasannya begini, Nasrani bukan nama suatu agama, Yahudi juga bukan nama suatu agama. Walaupun sekarang, punten, ini kita kan ngaji jelas-jelasan mawon. Yang penting yang kita pegang adalah Al-Qur'an. Kita tidak menyalahkan yang diklaimkan mereka, terserah kalau mereka merasa benarnya silahkan. Kalau menurut kita, keyakinan kita, Nasrani itu bukan agama. Nah, mulai jangan heran kalau Yahudi sama Nasrani yang mereka mengklaim mengaku saya adalah Yahudi, saya adalah Nasrani, itu mengklaim bahwa itu nama agama. Karena memang pada zamannya Yahudi itu sama Nabi Musa, kitabnya Taurat. Nah, begitu temurun ke sini ketemunya Nabi Isa, kitabnya Injil. Adapun sekarang yang mengklaim bahwa yang pegang kitab Injil atau yang umatnya turunannya Nabi Isa atau yang mengklaim bahwa dia agamanya pegangannya Injil, akhirnya dia mengklaim bahwa Nasrani suatu nama agama. Itu artinya itu bukan nama agama. Itu artinya agama tidak semua agama benar. Mungkin dalam kontekstualnya tujuannya memang sama. Kontekstual loh, bukan akidah. Kontekstualnya sama. Agama mungkin emang rata-rata ya kita yakin, maksudnya kita percaya mungkin Kristen tujuannya bagus untuk mendidik umatnya jamaah kon berbuat kebaikan, kesolehan. Nah terus begitu juga Yahudi tujuannya begitu. Kalau kontekstualnya tujuan agama mereka itu bagus kalau berbuat kesolehan. Tapi perlu diketahui di sini apa? Wa amila sholihan. Itu yang menjalankan syariatnya. Terus tadi tafsiran wal yaumil akhir, yang iman di zaman nabiyina. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, di saat ahlul kitab atau yang entah itu yang dulunya pengikutnya Musa, kan Taurat, kok meninggal belum ketemu Nabi Isa, yang ketemu Injil itu kan semuanya kitab samawi itu, antara Taurat, Injil, Quran. Nah, umatnya Nabi Musa ketemu umatnya Nabi Isa, belum ketemu Nabi Isa tapi udah meninggal, ya tetap imannya diterima. Tapi umatnya Nabi Musa ketemu Nabi Isa kok nggak iman dengan Injil, ya udah diterima, kan urutannya begitu. Nah, begitu juga umatnya Nabi Isa ketemu Al-Quran, ketemu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kora iman, ya orang diterima, kayak gitu. Tapi umatnya Nabi Isa sebelum ketemu dengan sebelum ketemu Nabi Muhammad, ya imannya diterima. Nah, begitu yang terus ke sini yang pegang Injil kok ketemu Quran ora iman, ya orang diterima. Yang ini dimaksud man amana billah wal yaumil akhir. Nah, kita tafsirnya apa? Fi zamanin nabiyina. Terus niki asbabun nuzulnya senien kados niki. Enten sahabat Salman Al-Farisi niku adalah ahlul kitab. Yang beliau pegang adalah kitab Injil. Niku matur teng Rasulullah. Ya Rasulullah, itu insya Allah ada hadisnya, silakan digali di hadis itu ada, insya Allah ada. Itu ini ada ahlul kitab yang iman kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu ada Taurat, ada Injil. Nah, mereka semuanya mengimani, mereka mengerjakan. Tapi begitu ketemu Al-Quran,
itu tidak mau iman. Dulu kan saya jelaskan Yahudi kenapa sangat susah untuk menerima kedekatan Nabi Muhammad walau di Tauratnya itu, di Injilnya juga tertulis. Ya karena gitu. Aslinya mereka bermusuhan, ya gengsi, ya macam-macam lah. Banyak alasan. Nah itu gimana ya Rasulullah? Jawab ya Rasulullah, semuanya binasa. Nah begitu jawab Rasulullah ngaten, turunlah ayat niki, innal ladzina amanu wal ladzina hadu al ayah. Jadi saya menjelaskan, ini jadi menjelaskan umatnya Nabi Musa ketemu lagi ya nanti hukumnya gini. Jadi bukan dalam arti seperti omongannya orang-orang liberal bahwa agama itu semuanya sama, akidahnya sama, itu enggak. Mana dipaham nggih? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara al ayah. Nah sopi ini ku sinten? Ini juga mufasir kata sing ikhtilaf. Bahkan kados Nabi Muhammad ketika awal dakwah mawon teng tanah Arab, paling pertama ketika muncul dakwah di tanah Arab, itu orang Arab menuduh Nabi Muhammad dengan sobiin. Apa itu sobiin? Sebagian ulama mufasir menjelaskan bahwa sobiin itu adalah orang yang melakukan ibadah sing udah nyembah berhala lah intinya, sing langsung. Sebagian ulama ada yang menyembah kepada Allah tapi sholatnya ora atau gimana, atau ada yang menyembah malaikat atau menyembah bintang. Intinya dia melakukan ibadah tapi tidak berwujud berhala. Karena dulu rata-ratanya orang Arab adalah menyembah berhala. Ngaten. Adapun as-sobiin itu wallah alam itu saya kurang pati paham ya. Mungkin kalau perlu dibantu nggih monggo. Intinya nggih wallahu alam bi muradih. Ya semacam ngaten lah. Mengiliki kejelasan sinten niku sabiin niku taifah minal yahudi au nasara. Ya gue sebagian dari wong Yahudi dan Nasara, gue caranya kelompoknya lah, kelompoknya sabiin itu yang kayak gitu. Ini kalau menurut tafsir Jalalain. Jadi mantan saged dipaham nggih. Terus Gusti Allah kembali ke wau niku menjelaskan dados walaupun pun jelasaken tentang kejahatan-kejahatan manusia itu Gusti Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat, yaitu bukti nyata teng mriki terus meniku terus kepanggih ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara al ayah. Terusipun wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.